Hai, pernah nggak sih kalian berpikir berkembangnya zaman dan teknologi semakin memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan, termasuk dalam sektor pangan, kemudahan dalam memilih dan mendapatkan makanan yang kita inginkan jangan sampai membuat kita terlena terhadap kehalalan suatu produk. Kemajuan zaman menuntut kita untuk bergerak menjadi manusia yang pintar dalam memilih suatu produk. Halal memang sudah menjadi salah satu syarat produk pangan agar dapat menembus pasar global, termasuk di Indonesia. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Pemerintah menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Banyak sekali olahan pangan yang menjadi sorotan karena titik krisis kehalalan, tidak terkecuali keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Keju bukan hanya nikmat untuk dikonsumsi, makanan yang berbahan dasar susu itu juga bernutrisi tinggi dan bagus untuk asupan tubuh. Akan tetapi, di balik rasanya yang lezat, perlu dicermati bahwa proses pembuatannya bila tidak memenuhi standarisasi halal, maka dikhawatirkan justru malah menjadikan haram untuk dikonsumsi. Ada 4 tahapan pengolahan keju, yaitu ada pasteurisasi, pengasaman, penambahan rennet, dan pematangan. Proses pertama yaitu pasteurisasi atau pemanasan susu yang dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius yang bertujuan membunuh bakteri patogen. Lalu, susu didinginkan hingga suhu mencapai 32 hingga 40 derajat Celcius. Suhu ini adalah suhu yang ideal untuk tempat tumbuh bakteri. Selanjutnya adalah pengasaman. Pengasaman susu perlu dilakukan agar enzim bisa bekerja dengan optimal. Bakteri yang digunakan dalam proses pembuatan keju adalah Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus. Proses ketiga adalah penambahan rennet. Enzim rennet akan membuat susu mengalami koagulasi. Susu akan mulai menggumpal pada menit 15 sampai 30 setelah penambahan rennet. Setelah susu mengalami koagulasi menjadi curd, maka susu akan kembali dipanaskan hingga 30 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk memisahkan whey dan curd. Proses terakhir adalah pematangan keju. Di Indonesia, pada umumnya, keju yang diproduksi adalah keju cheddar yang membutuhkan tambahan garam. Selama proses pematangan, keju dijaga agar berada pada temperatur dan tingkat kelembaban tertentu. Lalu, di mana sih letak titik kritis kehalalan keju? Nah, kan enzim renin yang berupa rennet. Rennet sendiri adalah enzim yang membantu proses penggumpalan protein susu pada pembuatan keju. Pada umumnya, rennet diproduksi dari lambung hewan menyusui seperti sapi, kambing, unta, bahkan babi. Ada 2 kemungkinan rennet dapat menjadi haram. Yang pertama, ternak yang digunakan. Apabila ternak yang digunakan adalah babi, maka sudah dipastikan rennet yang dihasilkan menjadi tidak halal. Yang kedua, melalui cara penyembelihan. Rennet banyak diproduksi di negara non-muslim. Ditakutkan apabila cara penyembelihan tidak sesuai syariat Islam, maka rennet yang dihasilkan juga menjadi tidak halal. Dari 2 kemungkinan itu, kita harus mengantisipasi penggunaan rennet yang tidak halal. Berikut merupakan tips memilih keju yang halal. Yang pertama, pilih keju yang diproduksi dalam negeri. 2. Perhatikan logo halal yang diperoleh dari MUI dan BPOM. 3. Bila tidak ada label halal, dapatkan informasi dari mana asal rennet yang digunakan oleh produsen keju. Yang keempat, lihat kandungan atau komposisi keju. Nah, itu tadi penjelasan mengenai titik kritis dan tips memilih keju yang halal. Oke, sampai di sini saja video kita kali ini. Sampai jumpa.